3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Semarang akan melakukan presentasi mengenai bagaimana manusia bertuhan yang diampu oleh Bapak Abdul Aziz, SPSI, MPSI. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Nurul Aini, NIM 40014200093 dari program studi pendidikan IPA. Kemudian teman saya Ryan Guntara dengan NIM 5211420024 dari program studi teknik mesin. Kemudian teman saya Bagas Nur Afni dengan NIM 1102420044 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Dan teman saya yang terakhir, saya Nur Damayanti dengan NIM 5403420016 dari Prodi Tata Busana. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara manusia bertuhan. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa itu konsep spiritualisasi sebagai landasan kebertuhanan? Yang kedua, mengapa manusia memenuhi spiritualisasi? Yang ketiga, membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Selanjutnya, mengenai tujuan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tujuan dari presentasi ini, yang pertama, mengetahui konsep spiritualisasi sebagai landasan kebertuhanan. Yang kedua, mengetahui tujuan manusia memenuhi spiritualisasi. 3, membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Dan yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Yang pertama, tentang pengertian manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Manusia selain berperan sebagai khalifah di bumi memiliki kedudukan lainnya di alam ini, yaitu sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Marahi menjelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka dapat mengetahui atau mengenal Tuhannya. Mereka tidak hanya mengenal wujud Tuhannya saja, namun mereka juga dapat meyakini keberadaannya. Itulah konsekuensi logis dari kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang selalu bergantung dan berlindung kepadanya. Selanjutnya, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitasme mengacu pada kosakata Latin spirit atau spiritus, yang berarti napas. Adapun kerja spirer yang berarti untuk bernapas. Berangkat dari pengertian etimologis ini, maka untuk hidup adalah untuk bernapas. Dan memiliki nafas artinya memiliki spirit. Spirit dapat juga diartikan kehidupan, nyawa, jiwa, dan nafas. Spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan yang dimaksud adalah tentang menciptakan realitas kita sendiri, mengalami realitas menjadi kebijaksanaan yang hidup dalam hukum alam semesta sehingga kita dapat berkembang secara rohani dan kembali kepadanya. Dalam pengertian yang lebih luas, spirit dapat diartikan sebagai satu kekuatan kosmik yang memberi kekuatan kepada manusia, dua makhluk hidup, makhluk imateri seperti kemauan dan kepandaian dalam alam menyeluruh. Yang keempat, jiwa dewa dalam alam yang bersifat mengetahui semuanya, mempunyai akhlak tinggi, menguasai keindahan dan abadi. Dalam agama mendapati kesadaran ketuhanan dan dalam hal yang terkandung dalam minuman keras dan menyebabkan mabuk. Inti dari spiritualitas yaitu jika kita bisa menerima bahwa kita adalah makhluk spiritual yang hidup dalam tubuh fisik, maka spiritualitas adalah tentang kesatuan, kebenaran, tanggung jawab pribadi,
pengampunan, kehendak bebas, cinta, dan kedamaian. Yang paling penting, spiritualitas adalah tentang menciptakan realitas kita sendiri, mengalami realitas-realitas menjadi kebijaksanaan dan hidup dalam hukum alam semesta sehingga kita dapat berkembang secara alami dan kembali ke pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritual diri kita adalah diri sejati, tubuh kita, pengalaman negatif dan positif dapat membantu jiwa kita berkembang ke arah mana yang akan bertemu dalam perjalanan hidup kita. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang mengapa manusia memerlukan spiritual atau Tuhan. Tuhan ialah sesuatu yang dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Perkataan dipentingkan hendaklah diartikan secara luas, tercakup di dalam yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-harapkan, dapat berikan kemaslahatan atau kegembiraan. Dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Tuhan itu bisa berbentuk apa saja yang dipentingkan oleh manusia. Yang pasti ialah manusia tidak mungkin ateis, tidak mungkin tidak bertuhan. Berdasarkan logis Al-Quran, setiap manusia mempunyai sesuatu yang dipertahankannya. Dari sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, terdapat 3, yaitu yang pertama pemikiran Barat. Yang dimaksud konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman, lahir maupun batin, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam literatur sejarah agama, dikenal dengan teori evolusionisme, yang yaitu yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana. Lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori tersebut mula-mula dikemukakan oleh Max Muller, kemudian dikemukakan oleh E.B. Taylor, Robertson Smith, Lubbock, dan Jevons. Perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, dinamisme. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan pada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia. Ada yang berpengaruh positif, ada juga yang berpengaruh negatif. Kekuatan yang ada pada benda tersebut dengan nama yang berbeda-beda. Seperti di Melanesia yang disebut mana, kalau di Melayu itu disebut tuah, dan di India disebut dengan Shakti. Mana adalah kekuatan gaib yang tidak dapat dilihat atau diindra dengan panca indera. Oleh karena itu, dianggap sebagai sesuatu yang misterius. Meskipun mana tidak dapat diindra, tetapi ia dapat dirasakan pengaruhnya. Kemudian selanjutnya, animisme. Di samping kepercayaan dinamisme, masyarakat primitif juga mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif, roh dipercaya sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang, serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Roh akan senang apabila kebutuhannya dicukupi. Menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut, manusia harus menyediakan kebutuhan roh, saji-sajian yang sesuai dengan advis, dukun, dan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan roh. Selanjutnya, politeisme. Kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberikan kepuasan, karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidang masalah air, ada yang membidang angin, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, henoteisme. Politeisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang
diadakan seleksi, karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Lama-kelamaan, kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif. Satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan. Namun, manusia masih mengakui Tuhan bangsa lain. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme, atau bisa juga disebut dengan Tuhan tingkat nasional. Kemudian selanjutnya, monoteisme. Kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan terbagi menjadi 3 paham, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Next. Kemudian sekarang kita membahas tentang pemikiran umat Islam. Pemikiran umat Islam, di kalangan umat Islam terdapat polemik dalam masalah ketuhanan, yaitu menjadi 2 kelompok ini, yaitu pihak yang berpegang teguh dengan Jabariyah dan pihak yang berpegang teguh pada doktrin Qadariyah. Pihak yang berpegang teguh dengan Jabariyah, pihak ini memiliki paham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai kekuatan mutlak yang menjadi penentu segalanya, atau penentu nasib dari manusia. Sedangkan pihak yang berpegang pada doktrin Qadariyah, mereka memiliki paham yang mengatakan bahwa manusialah yang menentukan nasibnya tanpa ada campur tangan dari Tuhan. Polemik dalam masalah ketuhanan di kalangan umat Islam pernah menimbulkan suatu disintegrasi pecahan umat Islam yang cukup menyedihkan. Next. Konsep ketuhanan dalam Islam. Sesuai dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu kahu billah. Yang artinya, di antara manusia ada yang bertuhan kepada selain Allah sebagai tandingannya terhadap Allah, Tuhannya itu sebagaimana mencintai Allah. Surat ini memiliki arti bahwa semua manusia di dunia ini memiliki 2 golongan, yaitu golongan muslim dan non-muslim. Golongan muslim memiliki Tuhan yaitu hanya satu, qul huwallahu ahad, yaitu Tuhan hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan golongan non-muslim memiliki Tuhan selain Allah, tetapi rasa cintanya itu seperti cinta umat muslim pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan untuk materi selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Silakan. Untuk materi selanjutnya, yang C, cara manusia meyakini dan mengimani. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan yang lain. Maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Yang D, esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmoni dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualis harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Next. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan mengenai bagaimana manusia bertuhan dalam pengertian yang lebih luas, spirit dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan kosmis yang memberikan kekuatan kepada manusia Yunani kuno. Yang kedua, manusia imaterial seperti peri, hantu, dan sebagainya. Yang ketiga, sifat kesadaran, kemauan, dan kepandaian yang ada dalam menyeluruh. Yang keempat, jiwa luhur dalam alam yang bersifat mengetahui semuanya, mempunyai akhlak tinggi, menguasai keindahan dan abadi. Yang kelima, dalam agama mendekati kesadaran Tuhan. Yang terakhir, hal yang terkandung dalam minuman keras dan menyebabkan mabuk. Sekian dari saya. Terima kasih.
Nurul Aini, mic-nya. Sekian dan terima kasih. Nasi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.